Sadem, sarungnya bedah, Mas. Lik Sadem sarungnya bedah, Mas. Ngulik sumber daya manusia. Sarepras, layanan unggulane Lan bedah instalasi RSUD Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat sehat RSUD Banyumas di acara Lik Sadem sarungnya bedah, Mas. Ngulik sumber daya manusia, sarana unggulane lan bedah instalasi di RSUD Banyumas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik pelayanan maternal dan perinatal yang ada di RSUD Banyumas. Buat informasi nih untuk sahabat sehat RSUD Banyumas dan juga ponakan-ponakan Lik Sadem bahwa pelayanan maternal di RSUD Banyumas sekarang sudah berpindah ke gedung baru, yaitu gedung instalasi maternal perinatal atau yang sering kita singkat sebagai gedung IMP. Selain gedungnya yang baru, tentunya sudah dilengkapi dengan peralatan yang lebih canggih, peralatan yang lebih bagus, kemudian juga dengan pelayanan yang lebih profesional lagi. Nah, semakin penasaran kan pelayanan maternal perinatalnya seperti apa? Yuk kita langsung aja cari tahu lebih lengkap lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, permisi, mau ketemu sama kepala ruang kamar bersalinnya ada? Oh, nggih, ada Mbak. Nun sewu dari mana ya? Oh, saya Vika, Mbak, ponakan Lik Sadem. Mau tanya-tanya tentang kamar bersalin yang ada di sini. Boleh saya bertemu? Oh, boleh. Mau bertemu dengan Ibu Suri Utami ya? Nggih. Maaf, sepertinya tadi beliau keluar. Mari kita cari bersama Mbak. Ya, boleh. Monggo. Nggih. Oh, Nun sewu Ibu. Ya, gimana? Ini Bu, ada Mbak Novika, Oh. keponakan Lik Sadem, ingin bertemu dengan Ibu. Oh, iya, Ini iya, Mbak iya. Vika, ini Iya. yang bernama Ibu Suri Utami. Salam kenal Ibu. Kenal. Nggih. Kita ketemu di dalam saja ya. Oh, nggih. Baik, Ibu. Semoga. Selamat pagi Ibu. Ye, Sebelumnya gimana? perkenalkan, saya Vika, ponakan Lik Sadem. Oh, nggih, nggih. Hari ini izin ketemu sama Bu Suri. Iya, siap. Untuk pengen tahu nih ponakan-ponakan Lik Sadem tuh kan cerita tentang pelayanan maternal perinatal apa sih? Kayak gitu kan banyak yang bertanya-tanya, taunya kan orang cuma lahiran aja. Nah, sedangkan katanya kan di RSUD Banyumas tuh ada gedung baru, terus pelayanannya seperti apa? Nah, ponakan-ponakan Lik Sadem dan sahabat sehat RSUD Banyumas pengen tahu, Bu. Boleh diinfokan, Ibu? Ya. Baik, Bu. Ponakannya di Sadem tadi nama siapa ya? Vika, Oh, Ibu. Vika, ya. Nggih. Lebih baiknya kita keliling saja ya, Mbak ya. Soalnya begini, kalau kita tidak keliling, nanti sekalian saya bantu promosikan ya. Oh, nggih. Pelayanan Boleh, ada di siap, rumah siap. sakit banyak. Ya, siap. Nggih. Wah, luas sekali. Ini mau dimulai Iya. dari mana ini, Bu? Kita mulai dulu keliling dari sana ya. nggih, boleh. Ini kamar bersalin. Iya. Kemarin kamar bersalin itu kita pindahan dibangunkan itu dari bantuan dari DAK nggih, dari Kementerian Pusat untuk membangun gedung IMP. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan untuk di masa yang mendatang. Ini rencana gedungnya itu lantai 4, Bu Vika. Oh, Ya. nggih. Cuma ini masih satu lantai ya, Iya, Bu? satu lantai. Untuk yang tahun besok sudah dibangun lantai yang kedua. Nah, untuk kamar kita itu semua sejumlah 14, tapi itu dengan ruang isolasi. Dengan ruang Oke. isolasi. 14 itu semuanya bisa untuk persalinan atau bagaimana, Bu? Ada ruang persalinan, ada ruang persiapan persalinan, ada ruang pemulihan, dan ada ruang untuk pereklamsi. Oke.
kita membuat ruang jaganya itu ada 2 karena memang kedua-duanya harus diawasi. Ya. Untuk ruang yang pemulihan itu di sebelah sini ada 2 kamar, kemudian ini ruang untuk pemulihan juga ada 4. Selamat pagi Ibu. Ya. Kemudian ini ruang untuk persalinan juga, tapi kadang kita gunakan sebagai untuk ruang pemulihan karena memang tempat kita kebetulan banyak Ibu. Ya. Karena dengan adanya kris kan terjadi harus ditata kembali untuk aturan ruangannya. Jadi kadang untuk persalinan, nifas juga ada di sini. Oh, ini ruang-ruang pasien ya. Bu, itu pasiennya kok nggak tiduran, kenapa? Oh, itu. Itu kita juga memberikan layanan PMK Ibu. PMK itu apa, Bu? Perawatan metode kangguru. Oh. Untuk bayi-bayi kecil di bawah 2.500 memang disarankan untuk bisa PMK dulu Bu. Jadi pada saat pulang nanti bayi tidak hipotermi karena ibu sudah persiapan bisa melakukan PMK. PMK kan bisa dilakukan oleh suami, keluarga pasien atau pasien. Berarti tidak harus ibu bayinya tidak ya? harus ibu dan bayi, dan bisa dilakukan sambil melakukan tindakan yang lainnya. Makanya sebelum pasiennya pulang, sebenarnya dia kepengen pulang, tapi kita harus memastikan dulu bahwa ibu bisa melakukan PMK untuk nanti di rumah. Oke. Berarti ada alatnya ya Bu? Ada. Ya? Oke. Oke. Selanjutnya ini ada ruang bayi Bu. Untuk efisiensi penghemat daya kita matikan ketika tidak ada pelayanan, gitu. Pada saat pelayanan kita nyalakan. Namun sebelum persalinan kita nyalakan dulu infant barbernya agar bayi itu tidak hipotermia atau kedinginan, Kemudian di sini juga kita juga melakukan pemeriksaan PJB Ibu karena memang banyak bayi dan ibu bersalin yang 24 jam ditinggal di sini, jadi kita harus melakukan pemeriksaan PJB juga. Begitu Ini juga ada tempat untuk memandikan bayi. Pada saat pagi hari kita memandikan bayi setiap pagi. Ini airnya sudah air hangat otomatis. Jadi kita tidak harus mengangsul. Udah nggak ngangsul lagi ya Bu ya, sudah langsung. Nanti kalau bayinya minta shower tinggal kita pakai shower saja. Boleh. Itu kemudian ini box bayi. Box bayi ini karena kebetulan pasiennya kemarin sudah pulang, jadi kita taruh di sini. Sudah cukup untuk di ruang bayinya. Selanjutnya kita ke ruang alat dulu, Ini adalah ruang alat. Alat-alatnya banyak ya Bu? Ya, ruang alatnya banyak. Ini juga kita matikan karena memang untuk menghemat sumber daya. Akan tetapi AC-nya tetap kita kondisikan di suhu 28 derajat Celcius karena memang untuk agar alat-alatnya itu lebih panjang pemakaiannya. Berarti persalinan di sini sudah ketika ada ibu yang mau melahirkan di sini, perlengkapan alatnya juga sudah maksimal ya Bu ya, sudah banyak ya. Ada CTG kemudian ada bedside monitor. Kemudian nanti yang dipasang bedside monitornya kita juga ada Bu Vika. Yang sudah standby. Yang sudah standby itu untuk ruang-ruang pengawasan. Kemudian ini untuk Ibu? ruang alat linen. Untuk ruang alat linen ini kita buat memang agak terlalu lebar tapi nggak apa-apa. Alat linen juga ada AC-nya juga Bu Vika, tapi tidak kita gunakan AC-nya banyak. AC-nya banyak. Ya, memang kita mengikuti standar suhu Bu. Kalau misalnya untuk di bayi sekitar 25, untuk persalinan di antara 22 sampai 24. Jadi satu ruangan ini kalau AC-nya dinyalakan itu sudah sesuai dengan ketentuan dari kementerian begitu. Siap. Kemudian ini untuk alat penyimpanan obat. Berikut juga pengoplosan Bu Vika. Pengoplosan di sini. Kemudian ini juga kita harus sesuai dengan suhu ruangnya, suhu ruangnya harus mencapai, tidak boleh tidak mencapai. Ini kulkas untuk menyimpan oksitosin, kemudian vitamin A, ada juga hepatitis. Nah, ini untuk lemari obat pasien. Kita keluar dulu Bu Vika. Nah, sebelah ruang bayi tadi ini ada ruang untuk tindakan gitu. Misalnya pasien yang akan dilakukan pemasangan laminaria, spekulo, kemudian untuk melepas IUD dan lain-lain, ini nanti dilakukan di sini.
Nah, kedepannya sebelahnya itu akan digunakan untuk ruang USG Bu Vika, untuk ruang tindakan, kemudian ada ruang USG. Tahun ini kita insya Allah akan diberikan USG oleh rumah sakit. Ya. Nah, kemudian Terus ini ada apa ini Bu? Kok ini troli kayaknya ada emergency. lemari. Ini troli emergency Bu Vika. Oke. Misalnya ada kegawatan, nanti kita ada tim merah, kuning, hijau. Nah, tugas tim yang hijau ini dia yang akan menarik troli emergency ini mendekati pasien. Kita memang ada manajemen bagaimana mengelola pada saat pasien kegawat daruratan. Berarti troli emergency selalu dicek ya Bu? Selalu dicek dan ada checklistnya. Kita tidak boleh tidak ngecek. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, kita tinggal menggunakan. Kemudian ini wastafel ya Bu Vika. Kalau kita perhatikan di setiap sudut ini ada wastafel. Ini wastafelnya kita tinggal injak saja untuk kebutuhan menggunakan. Kemudian ada untuk hand dryernya juga, ya. Nah, untuk cara mencuci tangan itu juga bukan hanya digunakan untuk kita, tapi juga untuk keluarga pasien, Bu Vika. Oh iya, berarti semua tempat cuci tangan ini boleh dipakai ya Bu? Boleh pasien dan sekali. keluarga pasien. Bisa dinyalakan juga, Bu Vika. Oh iya, wah bisa ngaca juga ya di sini. Apakah kita sudah siap melayani? Baik. Kemudian lagi, Bu Vika, ini juga di semua ruangan ya kita menggunakan tombol yang tujuannya untuk memanggil petugas ketika ada kegawat daruratan. Nah, nanti petugas akan mendekat ke sini dan petugas sendiri yang akan mematikan tombol tersebut. Jadi kalau misalnya petugas belum mendekat, alat ini akan terus berbunyi. Itu lampunya juga tetap menyala. Tetap menyala. Ini juga ada lampu pasien, lampu tidur pasien. Jadi ketika pasien mau istirahat, membutuhkan ketenangan, lampu yang atas dimatikan, kemudian menggunakannya lampu ini saja. Untuk penerangan ini sudah lebih dari 200 lux sesuai dengan standar dari kementerian. Insya Allah demikian. Kemudian korden yang kita gunakan itu korden antibakteri Bu Vika. Oh iya. Tapi kita kalau bersihkan. kotor tinggal dilap-lap saja. Betul, tinggal dilap-lap saja. Ini untuk kelas 1 Bu Vika. Kita tetap menyediakan untuk kelas 1. Untuk pelayanannya masih sama dengan ruang yang lain, hanya dibedakan untuk kamar dan untuk toiletnya. Sebentar Bu Vika, coba bisa lihat ini untuk toiletnya itu kita juga sama tadi di ruang bayi menggunakan air panas juga. Kemudian ada wastafel. Itu di semua kelas, tidak hanya di kelas 1 Bu Vika. Oh iya. Berarti tempat kamar mandinya sekarang lebih banyak ya Bu? Lebih banyak, betul. Sudah lebih memenuhi syarat lagi. Kalau sebelumnya mungkin nggak terlalu banyak, sekarang sudah tercukupi ya Bu ya? Iya, betul. Kita sudah sampai belum Mbak Vika? Belum. Ayo, kita masih keliling di area rumah sakit nggih. Nah, ini untuk ruang pengawasan itu kita ada 3 tempat tidur. Ruang pengawasan itu adalah ruang untuk pengawasan preeklamsia atau pasien-pasien yang memang harus dilakukan pengawasan. Kita ke arah sini ya Bu Vika. Ini ruang pengawasan. Bednya menggunakan bed persalinan. Kita nyalakan saja ya, agar lebih cerah. Ini adalah bed persalinan. Kita mempunyai bed persalinan ada 5. Jadi ketika persalinan kita tidak harus menggeser yang dulunya dari tempat tidur biasa, kemudian di sini sekarang pasien bisa nyaman langsung bersalin di sini. Tempat tidur ini. Ini untuk kelengkapan untuk bed persalinannya. Kemudian lagi ini adalah bedside monitor untuk 3 pasien yang perlu diawasi, misalnya pasien perdarahan, pasien preeklamsi atau eklamsi yang membutuhkan alat lengkap. Ini hampir seperti HCU Bu Vika. Alat-alatnya ini alat-alat yang memang digunakan, difasilitasi untuk kegiatan-kegiatan yang membutuhkan pengawasan khusus. Kemudian di balik sebelah sana Bu Vika itu ada gas medis, memang salah satu kelengkapan rumah sakit itu adalah gas medis. Di balik sebelah sana Bu, nanti kita sambil melihat keliling Siap. Wah ternyata luas sekali ya Bu. Ini ruang petugasnya, nanti ya Bu, petugasnya kelihatannya sedang mengantar pasien. Ibu tadi sepertinya cerita kalau ada ruang isolasi Bu, apakah di sini ada? Saya itu sebenarnya mau mengantar Ibu ke ruang isolasi. Kalau ruang isolasi itu ya Bu ya, ini harus memang dalam kondisi tertutup, kemudian ada tekanannya sudah sesuai standar, sesuai dengan standar, tidak boleh tidak.
karena ini kebetulan tidak ada pasiennya, mari kita masuk dulu ya Bu ya. Oke. Nah ini untuk membersihkannya itu gimana Bu? Ini kan mungkin dipakai pasien yang isolasi biar tidak ada penularan kayak gitu. Iya. Ini pasien isolasi awalnya masuk itu dari pintu, memang dari pintu yang sebelah paling timur. Memang itu khusus pasien dengan airborne. Nanti masuk lewat sana, kemudian masuk ke sini. Nah, pada saat ada pasien isolasi ini pintu kita tutup. Ya, aksesnya hanya untuk petugas tertentu. Ini saya buka dulu Bu, nggak apa-apa karena memang tidak ada yang tidak ada pasien. Ini untuk ruang isolasi. Masuk nggak apa-apa Bu, monggo silakan. Ya, masuk saja. Ini setelah dipakai pasien sudah dibersihkan berarti Sudah ya dibersihkan, Bu? sudah dideremis juga. Pagi, sore, malam kalau pasien sudah keluar, kita akan lapor ke petugasnya untuk dilakukan langsung di deremis agar nanti ini selalu siap untuk digunakan pelayanan yang lain. Sama juga Bu, ini kamar mandinya kita juga lakukan pembukaan agar alirannya lancar. Oke. Dan penunggu pasien isolasi ada di sana Bu, di balik pintu sini juga. Ini isolasinya berarti satu ini ya Bu ya. 13 tadi yang ruang tadi ya, yang buat lahiran dan lain-lain. Ditambah satu ini. Yuk Mbak Vika, saya kasih tempat yang lain. Ini harus tertutup ya Bu Vika. Kita juga nggak boleh buka ini ketika semua mesin sudah dinyalakan. Takut terjadi penularan. Kita tutup dulu. Nah, selanjutnya kalau ada pasien diisolasi, kemudian kita langsung berganti pakaian di sebelah sini. Ini kan ada kayak untuk ruang ganti infeksius. Ruang ganti infeksius. Kemudian untuk janitor, ada ruang janitor juga. Kemudian ini untuk ruang linen kotor. Kemudian ini untuk spool hog untuk membersihkan alat. Untuk membersihkan alat di sini Bu Vika. Kemudian setelah itu petugas cuci tangan lah. Di sini ini nanti kedepannya ya Bu Vika. Ini ada dumb waiter. Nanti alat-alat kotor itu yang dari lantai 2, 3, 4 itu nanti turun ke sini. Kemudian nanti keluarnya lewat sini. Berarti pintu ini sudah disiapkan dari awal untuk nanti lantai-lantai berikutnya. Alat yang kotor turun, kemudian keluar masuk sini. Kemudian nanti diambil untuk didistribusikan ke belakang gitu Bu Vika. Jadi nantinya di lantai 2, 3 itu nggak harus turun lewat tangga. Enggak. Terusnya lagi, ini di sebelah kanan ada ruang panel. Ruang panel ini untuk ruang panel listrik ya Bu Vika. Monggo silakan, nggak apa-apa masuk Bu Vika. Nah, ini juga setiap hari selalu dicek oleh petugas. Dingin juga ya Bu? Dingin. Ini kondisinya sudah distandarkan. Karena AC-nya juga banyak, jadi listriknya juga harus terjaga ya Bu? Kemudian ini pintu darurat Bu Vika. Pintu ini darurat kebetulan kebetulan dibuka. Ini pintu darurat untuk lantai berikutnya. Silakan. Berarti ini nanti untuk perencanaan di lantai-lantai berikutnya. Betul, ini ada pintu keluar, kemudian nanti keluarnya melalui sini. Karena ini kan namanya instalasi maternal perinatal. Untuk lantai 2 itu nanti rencananya mau ruang apa Ibu? Lantai 2 itu untuk perinatal, sambil kita bergeser ke sana Bu Vika. Kemudian lantai 3 itu untuk nifas, kelas, dan kemungkinan untuk HCU maternal. Untuk lantai 4-nya itu untuk ruang nifas. Berarti nanti kalau gedungnya betul-betul sudah jadi 4 lantai, sudah benar-benar terpusat ya, jadi satu tempat di sini. Namanya instalasi maternal perinatal. Kemudian ini ada juga ruang pertemuan. Ruang pertemuan Mbak Vika. Ini ada di sini. Saya perlihatkan Kita itu sebagai rumah sakit pendidikan di sini ada PPDS, kemudian ada koas, kemudian koas kedokteran, kemudian ada mahasiswa profesinus, bidan, juga D3. Kami juga mengalokasikan tempat itu untuk kegiatan pembelajaran.
Oh iya. Dan pembelajaran itu tidak hanya dilakukan kepada mahasiswa tapi juga dengan kita. Ini rencana kita nanti siang akan melakukan kegiatan drill emergency, kemudian tools assessment berkaitan dengan tata laksana pelayanan yang sudah pernah dilakukan di rumah sakit. Agar kita semua petugasnya selalu bisa merefresh apa yang kita lakukan, meskipun kita melakukan setiap hari, Bu. Bisa saja kan apa yang kita lakukan itu mungkin keluar dari standar. Nah, kita mengingatkan kembali dengan cara self assessment, kemudian dilanjutkan dengan praktek. Begitu. Oh gini. Baik, jadi selain alatnya yang bagus, tempatnya yang bagus, skill dari petugasnya juga Harus selalu diasah. diasah untuk memberikan pelayanan maksimal. Ini ada ruang jaga PPDS, Bu. Jaga dokter. Oh, Ini jaga dokter. Berarti dokternya bisa istirahat di sini, Bu. Jaga di sini. Oh, jaga Apalagi di kalau sini. mereka Oh. harus ada kegiatan sito emergensi. Oh, Iya. alhamdulillah sudah difasilitasi. Kemudian kita juga ada 2 ruang untuk PPDS, residen obgyn. Oh iya. Iya. Presiden Obgyn. Dokter. Oh iya, ini ruang residen. Salah satunya saja kebetulan ini dibuka. Monggo silakan kalau ingin melihat ruang residen seperti ini, kayak hotel. Iya, Iya. nyaman sekali. Sama sekali kayak hotel. Kebetulan ini perempuan, jadi mungkin sama-sama keluar nggak ditutup. Ruangannya Ada banyak 2 sekali. ini, yang satu isinya sebenarnya sih sama. Oh sama, oke. Biasanya ada berapa residen, Bu? Ada 3 residen. Ada 3 residen. Yang satu di ruang Nifas di sana. Stay-nya di sana, agak lebih dekat pelayanan. Terus yang ada lagi nih, Bu, ruang alat. Oh iya. Ruang alat. Ini alat-alat steril kita pisahkan di sini. Oh, ini alat-alat yang buat bersalin itu ya, Bu? Persiapan Oh, persalinan. Ini yang belum disteril. Kemudian kita juga menggunakan ini untuk membantu proses persalinan, Bu Vika. Oh iya, ini bola itu Nah, ya, kalau misalnya, penting ball. Iya, penting ball biar dia nanti terdistraksi untuk rasa sakitnya. Oh iya. Kita iya. punya 2 seperti ini, Bu Vika. Oh iya, berarti bisa dipakai oleh pasien ya. Bisa nanti di dekat tempat tidur pasien. Kayak gini. Biasanya pasiennya malah rebutan. Oh iya. Biar lebih nyaman. Biar ya, lebih Bu. nyaman. Kita punya 2. Oke, Bu. Tadi ruangan sudah, kemudian alat-alat sudah. Sekarang saya pengen tahu nih, Bu. Katanya kan unggul. Nah, untuk perkomputerannya bagaimana, Bu? Rekam Oke. medis dan lain sebagainya. Oke. Apa unggulan yang mungkin dimiliki dari instalasi maternal perinatal khususnya kamar bersalin ini? Ya, nanti saya panggilkan teman saya dulu ya. Oh iya. Mbak Sun, bukain komputer. Selamat pagi, Mbak. Nggih. Mbak Vika, Mbak Sun ini ponakannya Liksadem kepengen ngerti kenapa unggulan rumah sakit kita sih apa. Salah satunya kan kita melakukan pembinaan jejaring rujukan ya, Mbak ya. Dengan cara kita selalu mengirimkan feedback rujukannya agar bidan nanti yang punya wilayah itu mengetahui kondisi bahwa pasiennya itu sudah boleh pulang. Misalnya kita langsung klik kirim, kemudian ke WA nggih. Setelah itu dibaca oleh Bu bidannya. bidannya bahwa pasien itu udah pulang. Sehingga nanti kalau sudah sampai di rumah, Bu bidannya itu akan memfollow up. Oh, oke. Berarti bisa jadi pasiennya belum sampai, informasinya sudah sampai dulu, nggih. iya. Jadi Bu bidan yang di sana harapannya juga bisa lebih gercep, nggih. Betul. Kemudian kita ada lagi, Bu, ini pembinaan jejaring. Ya, pembinaan jejaring itu kita punya WhatsApp dengan salah satu puskesmas. Contohnya sebentar ya, nanti saya kasih tahu ke Mbak Vika. Ya. Itu salah satunya itu Dokter Ilham. Dia itu di grup. Sebentar ya, Bu ya, saya carikan grup dulu sambil Ibu melihat contoh yang kami kirimkan nggih Oh, oke. ke Bu Bidan. Nah, ini Mbak Vika, Oh, contoh nggih. pembinaan jaring rujukan kan. Iya. Dokter Ilham, Dokter Anam, Dokter Ibnu itu punya wilayah pembinaan jejaring sendiri. Contohnya ini Dokter Ilham. Dokter Ilham itu ke puskesmas. Dia melakukan mentoring ke dokter umum berkaitan dengan penyulit pada saat pasien melakukan ANC di puskesmas. Nah, ketika nanti di puskesmas ternyata ada penyulit, dari Dokter Ilham disarankan supaya ke rumah sakit.
Oh, nggih. Berarti terjun langsung ke lapangan. Nggih, Ini ketemu juga sama ada pasiennya. informasi pasien yang sulit, Dokter Ilham langsung sendiri naik gunung ke tempat Masya pasien. Allah. Ini Ya. jauh, saya ingat dulu Dokter Ilham pernah ke sana menyambangi pasien berserta dengan tim puskesmas. Kemudian pasiennya alhamdulillah mau dirujuk ke rumah sakit. Iya. Artinya kita nggak cuma woro-woro aja ya Bu, kita Tidak. action, bener-bener Iya. action sampai DP dokternya langsung rawuh ke pasiennya. nggih. Betul. Di sini juga ada pasien ini besok 2 hari lagi kontrol. Oh, nggih. Itu juga ada penyampaian. Jadi dari dokternya, dari puskesmas ada komunikasi langsung berkaitan dengan pasien-pasien penyakit, dan itu berlaku juga untuk DPJP yang lain, Mbak Vika. Nggih. Oke. Berarti semakin aman untuk bersalin di Banyumas karena dokter penanggung jawabnya pun bisa langsung turun ke lapangan. Nggih. Bu, tadi saya udah ngobrol banyak, belum nanya dokternya kita sih ada berapa Bu di sini? Iya, saya lupa ya Bu ya Iya. tadi ya. Untuk dokter kita itu ada 4 untuk yang obstetrik. Ya, ada Dokter Ilham, Dokter Anam, Dokter Ibnu, dan Dokter Tamu Dokter Rizka Adinugraha, itu yang terbaru. Kemudian untuk dokter onkologi kita ada 1, Dokter Eri. Oh, Nggih. nggih. Nah, kalau bidannya banyak nggak Bu? Bidan untuk satu rumah sakit ini ada 54, untuk di kebidanan sendiri itu ada 26, di VKIGD ada 17, di di Bangsal Nifas ada 4. Oh, nggih. Nggih. Berarti rasanya sudah nggak perlu khawatir karena Bu Bidan itu selain ada di poli, ada di ruang bersalin, ada juga di ruang nifas ya Bu. Betul. Dan keunggulan lagi Bu, Iya. ketika ada pasien yang harus diawasi seperti di ICU, yang penting bahwa kita menggunakan ketentuan bahwa 42 hari postpartum itu adalah bagian dari bidan. Itu kita juga melakukan pengawasan di ruang tersebut. Ada pasien di ICU, HCU, atau di ruang seruni. Kalau memang harus dilakukan pemantauan oleh bidan, pasti kita akan ke sana bergantian, baik pagi, sore, atau malam. Oh, berarti melakukan kolaborasi untuk ikut mengawasi Iya, pasien bukan nggih. hanya di Artinya kamar bersalin nggih, artinya walaupun keluar dari kamar bersalin, pasien itu tidak dilepaskan begitu saja nggih. tidak, Nah, nggih. kita membantu mengawasi Nggih. sampai 42 hari nggih. Cukup atau mau ada yang ditanyakan lagi Bu Vika berkaitan Nggih. dengan hal IMP? Nggih. Atau besok mau balik lagi ke sini boleh? Boleh. Sepertinya saya nanti akan kembali lagi, apalagi kalau gedungnya udah tambah tinggi. Tetapi setidaknya ini sudah banyak sekali pencerahan. Mohon maaf Mbak Vika kalau Nggih. memang yang saya sampaikan itu mungkin ada kekurangan, tapi pada tujuannya kita adalah meningkatkan pelayanan, meningkatkan keselamatan pasien, meningkatkan kepuasan begitu, karena di era yang sekarang itu kualitas pelayanan itu adalah hal yang utama yang masyarakat inginkan. Mungkin itu. Nggih. Oke. Baik, terima kasih sekali kepada Bu Suri. Hari ini udah diajakin jalan muter-muter, sudah mengenal apa itu ruang bersalin, ruang IMP yang katanya gedungnya baru seperti apa sih gitu. Banyak yang penasaran tuh, ponakan-ponakan Liksadem, terus sahabat sehat di RSUD Banyumas. Insya Allah dengan informasi yang tadi didapatkan sudah mulai paham nggih. Kalau begitu saya pamit dulu Ibu. Semoga nanti kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih informasinya Bu. sama-sama, Mbak Vika. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana sahabat sehat RSUD Banyumas dan ponakan-ponakan Liksadem? Tadi sudah keliling ya di kamar bersalin maternal perinatalnya RSUD Banyumas. Bagi sahabat sehat dan ponakan-ponakan Liksadem yang ingin mendapatkan pelayanan di RSUD Banyumas, langsung datang saja. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan di acara Liksadem Sarungnya Bedah Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.